Sprint Rally Malang 2023 telah sukses digelar beberapa hari yang lalu, di mana ini merupakan seri kedua dari 6 seri yang direncanakan. Berlokasi di sirkuit Puslatker TNI AL Bedalilawang, Jawa Timur pada 20 hingga 21 Mei 2023. Setelah pertarungan yang cukup kompetitif dan penuh drama pada hari Sabtu dan Minggu, akhirnya Rihan Fariza dari tim HRVRT sukses mengunci kemenangan setelah melewati 4 stage yang diadakan. Kemenangannya kali ini pun sekaligus memperbaiki catatan pada seri sebelumnya di Sprint Rally Sijalak Harupat, Jawa Barat. Tentunya banyak kejutan dan hal menarik pada Sprint Rally kali ini. Salah satunya adalah meledaknya jumlah peserta hingga tembus 155 starter, yang mana ini merupakan rekor terbesar selama diadakannya rally di Indonesia. Namun itu pun masih ada beberapa peserta yang gagal ikut karena kuota yang disediakan oleh panitia telah melebihi kapasitas. Dengan banyaknya jumlah peserta yang mengikuti sprint rally tersebut, akhirnya membuat panitia harus merubah jadwal yang sebelumnya telah direncanakan, yang mana start dimulai pada pukul 6 pagi dan selesai pada pukul 5 sore. Dan tidak hanya itu, space waktu start antara pembalap juga dilakukan cukup singkat, yaitu 1 hingga 2 menit sekali untuk menghemat waktu. Melihat banyaknya peserta yang mengikuti sprint rally kali ini menunjukkan progres yang terus meningkat terhadap perkembangan rally Indonesia. Minat dari para pembalap untuk mengikuti rally di Indonesia cukup tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Ya, walaupun ini hanya sprint rally dengan jarak yang cukup pendek, namun euforianya terasa seperti rally panjang. Dengan turunnya 17 peserta dari kelas M berpenggerak 4 roda, 5 diantaranya adalah kelas M1 yang sangat kompetitif, di mana ini adalah kelas tertinggi yang diikuti oleh mobil-mobil baru berspesifikasi WRC2. Tentunya membuat pertarungan lebih bergengsi dan menarik. Sprint Rally Malang sendiri memiliki trek yang bisa dibilang cukup menantang, melewati lahan terbuka dengan karakter full tanah. Tentunya akan sangat buruk jika terjadinya hujan, di mana kondisi trek pastinya akan sangat berlumpur dan licin. Namun, sprint rally kemarin berlangsung tanpa kendala sedikit pun. Cuacanya sangat cerah sehingga para pembalap dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Persaingan antara Rihan Fariza dan Haji Putra di kelas M1 terjadi sangat alot pada hari Sabtu. Rihan Fariza yang memimpin di SS1 dan 2 hanya selisih waktu 0,1 detik dari Haji Putra yang berada di posisi kedua. Haji Putra terlalu bersemangat di SS1, hampir membuat mobilnya terguling setelah mengambil tikungan terlalu dalam. Tidak hanya itu, di SS1 juga diwarnai dengan insiden crashnya Toyota GR Yaris yang ditunggangi oleh Pirelli Rian Nirwan dan navigator Adi Indiarto, di mana pasangan Pirelli tersebut adalah juara bertahan pada Sprint Rally Malang tahun lalu. Namun untungnya kondisi mobil tidak mengalami kerusakan yang cukup serius, sehingga Rian Nirwan dapat melanjutkan SS2 dan SS terakhir tanpa kendala. Akan tetapi Pirelli dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia tersebut tidak mampu mengejar ketertinggalan waktu yang cukup jauh dari posisi teratas, sehingga Rian Nirwan yang berpasangan dengan Adi Indiarto harus puas berada di posisi 30 secara keseluruhan. Ini merupakan seri terburuknya setelah terakhir kali harus gagal finish pada APRC Danau Toba tahun lalu. Sementara di sisi lain, Pirelli asal Batam Giovanni Bintang Barlean sukses mengamankan podium 3 overall setelah saling berebut posisi dengan Andika Pravandi dari kelas J2 yang menggunakan mobil Cherokee-nya. Tidak hanya itu, Bintang Barlean juga telah menunjukkan kelasnya pada rally kali ini. Pirelli berusia 18 tahun tersebut mampu mengalahkan mobil-mobil baru kelas WRC2 dengan Subaru N12 yang bisa dibilang udah cukup tua. Bintang menjadi penantang serius pada sprint rally kali ini. Pria yang sering mendapatkan julukan bocah ajaib tersebut selalu tampil mengejutkan tidak hanya di sprint rally, namun juga pada rally nasional. Penampilannya selalu membuat decak kagum dan selalu fight pada setiap SS-nya. Sprint Rally Malang tersebut telah menambah catatan manis sepanjang karirnya di rally. Kemudian Rihan Fariza yang sudah mulai menyatu dengan mobil barunya tampil cukup baik, didukung dengan co-driver berpengalaman, Mr. Antoni Sarwono, serta paket tim support yang solid. Rihan Fariza mampu memenangi 4 SS tanpa terkalahkan di lintasan gravel yang bertipikal cepat. Ini adalah kemenangan pertamanya setelah absen yang cukup panjang di rally nasional,
di mana ia absen pada kejuaraan rally nasional tahun lalu setelah insiden yang menimpanya pada rally Danau Toba 2021. Sementara Haji Putra Rizky harus puas berada di posisi kedua setelah ketertinggalannya yang cukup dramatis pada 2 SS terakhir. Mobilnya mengalami overshoot di SS terakhir saat akan melibas sebuah tikungan, sehingga ia harus tertinggal waktu yang cukup jauh dari Rihan dengan selisih waktu 20 detik. Namun Haji Putra masih menunjukkan penampilan terbaiknya. Progres Haji Putra mengendarai mobil barunya terus meningkat, membuat persaingan di antara pembalap semakin kompetitif. Tentunya yang kita harapkan adalah perali Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, namun juga internasional. Next, kita akan menuju rally Danau Toba, rally yang paling ditunggu-tunggu, dan kita lihat akan ada kejutan apa lagi di rally berikutnya. Seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.